tahun 2020 berbagai peristiwa terjadi. Yang terbesar, pandemi COVID-19. Sirkuit Mandalika Lombok yang masuk dalam daftar MotoGP, rencana Indonesia menjadi tuan rumah Olimpiade hingga fenomena La Nina. Di penghujung tahun, pemilihan kepala daerah juga digelar dengan mematuhi protokol kesehatan. Selengkapnya dalam Z News Kaleidoskop. Jumlah korban meninggal karena COVID-19 semakin bertambah. Akibatnya, lahan pemakaman khusus jenazah COVID-19 di TPU Pondok Rangon mulai menipis. Sisa lahan yang tersedia hanya dapat menampung 1.100 jenazah. Saat ini, perluasan TPU yang berlokasi di Jakarta Timur itu masih berlangsung. Pemprov DKI Jakarta tengah memperluas lahan sekitar 6.500 meter persegi. Dinas Bina Marga DKI Jakarta menyebutkan, perluasan ini merupakan kedua kalinya. Perluasan tahap pertama dilakukan pada Maret 2020, yakni sekitar 7.000 meter persegi. Pada Agustus 2020, jenazah COVID yang dimakamkan mencapai 27 hingga 28 jenazah per hari. Bahkan pada 31 Agustus 2020, jumlah tersebut mengalami lonjakan. Regu Taman Pemakaman Umum Pondok Rangon mencatat jumlahnya mencapai rekor 36 jenazah per hari. Harapan Indonesia tampil di ajang bergengsi MotoGP sudah di depan mata. Situs resmi MotoGP menyebutkan Indonesia akan menjadi tuan rumah di seri ke-15 tahun 2021. Indonesia resmi masuk kalender MotoGP 2021 dan sudah tercantum dalam situs resmi gelaran internasional tersebut. Nama sirkuit Mandalika sudah terlihat pada jadwal musim 2021 mendatang. Terdapat jelas layout dari sirkuit Mandalika yang berada di Lombok tersebut. Dirancang dengan jalur sepanjang 4,32 km, memiliki 18 belokan dan 1 jalur lurus utama. Sirkuit dibangun dengan 40 garasi, mampu menampung lebih dari 100.000 penonton, serta ruang VIP berkapasitas lebih dari 7.500 orang. Hingga kini proses pembangunan sirkuit Mandalika terus berjalan, direncanakan selesai akhir tahun 2020 dan siap diuji coba. Intensitas rendah hingga tinggi mulai terjadi di Indonesia. Beberapa wilayah bahkan telah mengalami banjir dan longsor. Lalu bagaimana pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika? Rakornas Antisipasi Bencana Hidrometeorologi dan Gempa Bumi Tsunami secara virtual pada Oktober lalu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Dwi Korita Karnawati mengatakan, fenomena La Nina tengah terjadi di Indonesia. Diprediksi berlangsung hingga akhir tahun dan sudah mencapai lebih dari indeks. Akhir tahun ini diprediksi anomali suhu muka laut di Samudra Pasifik mencapai -1 derajat Celcius bahkan lebih. Dampak apa yang terjadi dari fenomena La Nina? Fenomena yang telah diamati selama 2 bulan terakhir ini diakibatkan adanya anomali negatif suhu muka air laut. Berdampak terjadinya aliran massa udara basah yang kuat dari arah Samudra Pasifik bagian tengah ekuator menuju Kepulauan Indonesia. Dampak lanjutannya meningkatkan penguapan atau pasokan air di wilayah Kepulauan Indonesia, sehingga curah hujan bulanan di Kepulauan Indonesia akan meningkat mencapai 40%. Oktober hingga November 2020, La Nina diprediksi akan terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia dengan intensitas hujan tinggi yang akan memicu terjadinya bencana hidrometeorologis seperti banjir dan tanah longsor. Selama Asian Games dan Asian Para Games itu mengantarkan keberanian kita untuk
mencalonkan diri menjadi tuan rumah Olimpiade maupun Paralimpiade 2032. Kita nggak boleh minder. Kita sangat yakin. Sukses menjadi tuan rumah Asian Games, Indonesia mencalonkan diri dalam daftar tuan rumah Olimpiade 2032. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dan meminta kepada seluruh jajarannya untuk mempelajari penetapan norma baru tuan rumah Olimpiade oleh International Olympic Committee. Nama Indonesia telah terdaftar menjadi kandidat tuan rumah Olimpiade 2032. Berharap Indonesia bisa lolos seleksi. Olimpiade bukan lagi untuk menunjukkan biar kemewahan, tetapi sejauh mana kreativitas, inovasi itu bisa dilakukan dalam mengimplementasikan norma baru yang diharapkan lebih hemat biaya dan lebih sederhana. Untuk itu Jokowi menginstruksikan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali membentuk tim pencalonan tuan rumah Olimpiade 2032. Tujuannya bertugas membuat peta jalan atau roadmap pencalonan Indonesia menjadi tuan rumah Olimpiade 2032. Tentu hal itu tidak mudah sebab Indonesia harus bersaing dengan negara lainnya, di antaranya Australia, Jerman, Korea, dan India. Mencegah penyebaran virus vaksin COVID-19 buatan perusahaan farmasi asal Tiongkok tiba di Indonesia. Vaksin tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, diangkut menggunakan pesawat kargo khusus Boeing 777-300EA, rute Jakarta-Beijing, Jakarta. 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 asal Sinovac telah menjalani uji klinis di Bandung sejak Agustus 2020. Awal Januari 2021, jumlah tersebut akan diperbanyak. Selain vaksin dalam bentuk jadi, bulan Desember ini juga akan tiba 15 juta dosis vaksin dan di bulan Januari sebanyak 30 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku curah akan diproses lebih lanjut di Bio Farma Bandung. Kehadiran vaksin tertuang dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada 3 Desember 2020 tentang penetapan jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Terdapat 6 vaksin diproduksi oleh PT Bio Farma, AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation, Moderna, Pfizer Inc. and BioNTech, dan Sinovac Biotech sebagai jenis vaksin COVID-19 yang dapat digunakan untuk vaksinasi di Indonesia. Saat ini vaksin telah selesai uji klinik tahap ketiga. Setelah lolos izin edar atau persetujuan penggunaan pada masa darurat, barulah pelaksanaan vaksinasi bisa dilakukan. Meski di tengah pandemi, pemerintah menetapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tetap digelar. Pelaksanaan serentak di berbagai wilayah dengan menerapkan protokol kesehatan, salah satunya di wilayah Tangerang Selatan. Setelah dipastikan kedua tangan bersih, pemilih yang datang terlebih dahulu melakukan cek suhu badan dan diberi sarung tangan plastik. Selesai memilih dan menandai dengan tinta, pemberian cairan antiseptik dilakukan. Terakhir, membuang sarung tangan bekas pakai. Tentu saja penerapan protokol kesehatan tersebut guna mencegah penyebaran COVID-19. Itulah beberapa peristiwa rangkuman Kilas Z News sepanjang tahun 2020. Ragamkan informasi Anda dengan mengklik ZTV ID, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi lainnya.